Alhamdulilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam arsalallahu basyiran wa nadhira. Amma ba'du fa ya hadirun usikum wa iyaya wa taqallah faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada Jumat terakhir di bulan Ramadan tahun 1496 Hijriah. Insyaallah Sabtu, Ahad, Senin kita sudah berada pada 1 Syawal. Pertanyaan yang barangkali mungkin perlu kita jawab untuk diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan hadiah besar dari Allah, yaitu maghfirah, ampunan total dari Allah SWT. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih menyatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang mempuasakan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, Allah akan ampuni dosanya secara keseluruhan. Jika man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Pertanyaannya adalah ampunan itu apakah automatically kemudian kita setelah puasa kita melakukan Ramadan lalu kemudian kita diampuni Allah? Ma taqaddama min dzambi, semua dosa kita. Tentu ini ada SKB-nya, ada syarat dan ketentuan berlaku, ya. Sebagai muslim barangkali perlu kita melakukan elaborasi yang agak sedikit mendalam. Katakanlah misalnya tentang ampunan, ya. Allah SWT tentu akan ampuni dosa-dosa yang kalau kita dosa itu melanggar aturan Allah, dosa kepada Allah. Allah mempunyai kemauan dan keinginan untuk mengampuni kita. Tapi ketika dosa itu menyangkut dengan orang lain, katakanlah misalnya kita punya utang, kita punya kesalahan pada orang lain, lalu kemudian Allah tidak akan mengampuni. Oleh karena itu kita harus memaknai ihtisaban dalam pengertian yang barangkali tidak hanya lughawiyah tapi juga istilahi. Ihtisaban itu artinya muhasabah, ya. Jadi muhasabah itu artinya kita mencoba menghitung, ya. Ada berapa persyaratan untuk mendapatkan Allah SWT itu. Pertama adalah kita mengetahui persis kesalahan kita, apa yang kita mohonkan ampun kepada Allah dan apa yang tidak diampuni Allah. Kalau kita sendiri tidak tahu kesalahan kita apa, malah kita tidak akui, kemudian kita tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahannya, tentu mungkin ampunan tidak akan bisa diterima. Syarat sah, syarat kabulnya sebuah ampunan itu syarat dan ketentuan diterimanya ampunan kita oleh Allah SWT kalau kita pertama tahu itu kesalahan kita itu apa. Ya, kalau kita minta ampun, ya kita harus tahu kesalahan kita apa. Kemudian setelah kita tahu kesalahan kita akui itu salah. Kalau kita tidak mengakui itu salah, kemudian kita, bagaimana Allah akan ampuni? Kita hanya mengakui kesalahan. Yang ketiga, kita harus melakukan upaya untuk memperbaiki kesalahan itu. Ini adalah langkah yang mesti kita lakukan. Kalau kesalahan kita itu menyangkut misalnya perbuatan-perbuatan kita yang merugikan orang lain, kita perlu melakukan upaya-upaya yang lebih menyelesaikan urusan kita. Katakanlah misalnya kita menipu orang, ya. Kita tahu sendiri, sadar bahwa kita sudah menipu orang dan itu sebuah kesalahan. Kemudian kita harus mengakuinya, kemudian kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Kita datangin orang yang kita tipu, kemudian kita perbaiki. Kalau kita misalnya dalam bentuk uang, kita kembalikan uangnya. Itu juga misalnya kalau kita ini pejabat misalnya, kita korupsi misalnya, mungkin triliun rupiah, lalu kita puasa, salat tarawih, lalu diampuni, nanti dosa lagi, bikin lagi korupsi. Tidak begitu. Pemahaman itu harus pemahaman yang lebih
lebih holistik. Wah, kalau kita misalnya melakukan kesalahan yang mungkin karena tindakan kita, kebijakan kita yang menyengsarakan orang, yang merugikan orang, ini harus ada koreksinya. Katakanlah kita misalnya sebagai hakim misalnya, atau kita saksi dengan kesaksian palsu yang kita berikan, kemudian keputusannya jadi salah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Orang yang berhak kemudian tidak mendapatkan haknya, sementara orang yang tidak berhak mendapatkan sesuatu padahal dia tidak berhak. Ini harus ada penyelesaiannya. Tidak bisa kita dapat ampun begitu saja. Kita sudah lakukan dosa-dosa yang misalkan orang, kita sudah melakukan dosa-dosa yang mungkin merugikan orang lain. Kemudian dengan berpuasa, kemudian kita lalu diampuni Allah SWT. Apa memang demikian? Ini pertanyaan yang mesti kita ajukan, dan ini kita jangan terlalu harapan yang luar biasa sementara kita tidak melakukan muhasabah kepada diri kita. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT, bahwa kemudian bahwa puasa itu adalah merupakan bulan maghfirah, itu jelas dan pasti. Dan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan, itu sudah pasti. Dan berapapun dosa yang kita lakukan, Allah SWT ampun, Allah lebih besar. Tapi ketika itu menyangkut orang lain, kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, itu harus kita selesaikan di dunia ini. Kalau tidak, nanti kita selesaikan di akhirat. Oleh karena itu sidang Jumat yang insyaallah kita masih punya waktu nih. Hari ini Jumat, besok Sabtu, hari Ahad, mungkin kita perlu muhasabah pada diri kita. Apa dosa yang kita pernah kita laksanakan? Muhasabah juga berarti kita harus mempreteli diri kita, menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan, dosa apa saja yang telah kita kerjakan. Dengan kita menyadari kesalahan itu, kemudian berupaya mengakuinya dan menyesalinya serta memperbaikinya, insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapat ampunan Allah SWT. Untuk itu mari kita sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah SWT, kesempatan yang masih ada 2-3 hari ini kita manfaatkan secara maksimal. Kita masih punya waktu, kita belum hopeless itu. Masih ada waktu ya. Katakan kalau misalnya ada yang perlu diselesaikan, mungkin hari ini di luar Ramadan ini kita berencana, punya niat, punya tekad untuk menyelesaikan, untuk memperbaiki kesalahan kita. Tapi jangan kemudian kita menganggap kita sudah selesai. Jangan-jangan kita berpikir bahwa hari ini hari Ramadan nanti tanggal 1 Syawal nanti kita selesai, lalu kita menganggap kita berdosa, kemudian kita merasa ringan lagi berbuat dosa berikutnya, bikin dosa lagi, kemudian tunggu lagi Ramadan yang akan datang. Tentu tidak mesti begitu. Dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini, mari kita berupaya secara maksimal. Utama di akhir-akhir ini kita juga harus bertekad bagaimana kita mempertahankan prestasi amal yang kita sudah capai di bulan Ramadan. Di samping kita berupaya untuk mempreteli diri kita, muhasabah, melakukan introspeksi pada diri kita, apa saja kesalahan kita lakukan, dan kemudian kita berusaha untuk memperbaikinya. Dan yang kedua adalah di hari-hari terakhir ini mari kita coba bertekad untuk mempertahankan prestasi amal yang kita sudah lakukan. Alhamdulillah di bulan Ramadan salat kita relatif lebih benar dibanding hari-hari yang lain. Dengan kita bersahur, subuh kita tepat waktu. Barangkali subuh termasuk salat yang termasuk punya risiko terlambat, tapi dengan berpuasa, karena Rasulullah mengatakan tasahru wa inna fi suhur barakah, bersahurlah kamu di dalam suhur itu ada keberkatan. Salah satu keberkatannya adalah dengan kita bersahur kita bisa sholat tepat waktu. Kalau ini bisa kita pertahankan, sholat tepat waktu dan berjamaah, insya Allah mudah-mudahan kualitas kita akan meningkat. Kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang betul-betul bersih, dan kemudian kita akan mendapatkan catatan amal yang luar biasa, insya Allah, untuk sebagai modal semangat iman kita untuk melanjutkan kehidupan pada masa yang akan datang. Insya Allah Ramadan ini akan memberikan catatan-catatan terbaik untuk kita. Mudah-mudahan ini Ramadan yang, katakanlah Ramadan yang belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik,
Mudah-mudahan Ramadan ini akan mengantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk terus melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha maksimal menjauhi segala larangannya. Fa'tabiru ila basar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya al-hadrun usikum wa yattaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, saya mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada kita semua tentang warning Allah SWT, wal asri, demi waktu asar. Waktu asar sebentar lagi matahari akan terbenam. Artinya Allah mengingatkan kita waktu ke depan bukan waktu yang panjang. Jangan kita berjudi dengan waktu. Ya, kita merasa masih muda, mungkin 20-40 tahun lagi masih hidup, belum tentu, karena ajal itu tidak menunggu tua dan tidak menunggu sakit, tidak menunggu miskin. Ketika ajal sudah datang, tidak ada satupun yang akan menghalangi, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Oleh karena itu manfaatkan, mumpung Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kehidupan kita, manfaatkan sebesar mungkin ya untuk melakukan hal-hal terbaik, yaitu mempertahankan iman kita, menjaga iman kita pada bentuk kemusyrikan, kemudian kita tingkatkan amal saleh kita, dan kita selalu bertausiah dengan kebenaran dan bertausiah dengan kesabaran. InsyaAllah kita akan menjadi orang-orang yang menang, kita berbahagia di dunia, dan insyaAllah kita juga akan berbahagia nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, inna Allah wa ta'ala salluna nabiyya ayyuhalladzina man sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah waril batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.